panas. Nah Ya, ini ya. tadi kita lanjutin ngobrol kita. Jadi problem kita itu tadi ada problem soal berhentinya penafsiran. Tapi jangan-jangan tafsir yang makna dari Pancasila itu juga mengalami pengkaburan. Sepakat nggak dengan itu, Pak Anas? Ya bisa saja disebut pengkaburan karena memang orang kan cenderung kemudian menafsirkan Nah tantangannya itu disebabkan oleh apa itu? Pengkaburan itu. banyak, bisa karena faktor global, bisa juga karena faktor mengklaim pada diri sendiri yang paling benar. Begitu. Ini menarik ini. Artinya kita itu dari atas ditarik oleh tantangan global, Ya, dari bawah kita ditarik oleh yang sangat lokal sangat gitu ya. lokal itu tantangan yang harus kita hadapi. Oke, hari ini. kita bongkar satu-satu. Kalau global itu berarti tantangannya apa saja nih? Dari sudut pandang politik ada yang menarik menjadi satu negara yang sifatnya universal, Oke, khilafah. misalnya itu ya. Ya, dari sudut pandang ekonomi, Oke, kapitalisme itu sifatnya global, global. menggerus Oke. aspek yang Nah, artinya begini, luas. kalau ngomong Pancasila kemudian mengalami apa namanya? Bukan pergeseran tapi pembajakan makna jangan-jangan. Iya kan? Bisa juga. Artinya kalau Pak Anas tadi nyontoin gitu ya, misalnya Itu berangkat dari pembajakan makna. pembajakan itu kalau saya bayangin ya, peringatan Hari Kartini sebagai contoh gitu ya. Kalau kita bayangin tuh, itu kan seharusnya menjadi ruang bagaimana perempuan Indonesia memberikan makna terhadap aktivis perempuan gitu. Tapi justru yang muncul adalah kondenisasi gitu. Yang simbolis gitu. Kemudian semua mall membuat pegawainya pakai konde. Tantangan yang lain kemudian muncul resistensi dari kelompok anti feminis gitu yang juga terpengaruh oleh gerakan global. Jadi itu meaningnya menjadi blur gitu ya kira-kira. Iya. Kabur ya akhirnya. Kabur. Bukan cuma kabur, malah dibajak mungkin bisa jadi kan gitu. Iya, untuk kepentingannya sendiri bisa jadi seperti itu. Ada yang membawa kepentingan politik, ada yang membawa kepentingan ekonomi, ada yang membawa kepentingan daerah atau kelompoknya sendiri begitu. Itu yang terjadi. Nah, tapi kalau kita ngomongin ini Pak, yang tantangan dari lokal gitu. Kalau saya mau sedikit usil itu kan jangan-jangan mereka menafsirkan lokal, kenapa kelokalan itu bangkit atau Calvinisme itu bangkit, itu jangan-jangan karena apakah itu karena sistem kita dengan adanya hari ini ya seperti banyak raja-raja daerah gitu ya. Ataukah itu karena selama ini mereka merasa tidak diuntungkan oleh meyakini sebuah ideologi. Sebagai contoh nih gini nih, saya nggak bayangin orang Papua mendefinisikan Pancasila atau Pancasila versi orang Papua. Itu kan jauh menarik loh. Jangan-jangan bagi mereka Pancasila adalah punya jalan gitu. Simple gitu kan. Sekali lagi, selama tafsir dan implementasi Pancasila bersifat seragam atau penyeragaman, maka akan muncul chauvinistik atau kedaerahan yang memprotes negara atau pemerintah dalam konteks ini, khususnya ideologi Pancasila. Tapi yang harus kita pahami bahwa Indonesia ini memang berangkat dari kedaerahan yang pada satu titik kan kemudian kita mampu melepaskan chauvinistik itu, lalu kita bersepakat konsensus tentang keindonesiaan kita gitu. Tapi ketika kemudian setelah disepakati lalu ternyata kesepakatan itu tidak mampu diwujudkan begitu dengan baik, maka mereka tentu akan protes dengan gerakan-gerakan yang sampai mengarah pada separatisme. Itu tantangan dari sisi menarik. bawah ya saya kira itu. Jadi yang saya pahami itu gini, kalau kita mau menafsirkan Pancasila itu bukan kemudian identitas itu dilebur dan kemudian satu-satunya identitas dalam Indonesia. Tapi kita bayangin itu kayak jajan pasar gitu. Iya kan? Jajan pasar itu ada onde-onde, ada cenil, ada geduk gitu. Mereka diakui satu-satu, tetapi tetap dinamain jajan pasar gitu. Ini beda dengan bakso kan? Yang namanya bakso itu ya bakso gitu. Ketika pentolnya nggak pernah diakui eksistensinya, kuahnya nggak pernah diakui. Tapi jajan pasarnya, penyeragaman.
Orang nggak bisa beli pentol saja, nggak bisa beli kuah saja kan. Kalau jajan pasar kan beda. Betul. Orang bisa memilih dengan apa yang dia sukai. Iya. Nah, kalau dibilangin tadi itu ya salah satunya karena kapitalisme juga, karena sistem Iya. politik juga, karena ini ya. Oke, itu. Sampai ke sana tidak bisa dipungkiri, Mas Tommy, tentang bagaimana dominasi kapitalisme terhadap penafsiran Pancasila, khususnya di bidang ekonomi begitu, itu menggerus sisi norma keadilan yang sesungguhnya bersifat proporsional. Proporsional itu kan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Iya, Kalau iya, Papua misalnya kekurangan di sini, ya itu kita angkat begitu. Nah, ini perlu nggak kita dorong teman-teman Papua untuk mendeskripsikan Pancasila? Sangat Versi perlu. orang Papua. Versi orang Wah, keren itu. Tapi Iya kan? masih dalam bingkai Pancasila kan. Nah, iya, tentu kan gitu. Kan selama ini kan versi yang kita dengar adalah, mohon maaf nih, versi Orde Baru. Versi Orde Baru. Versi para akademisi seperti Pak Anas. Yang ngomongannya daki-daki itu. Versi kelompok-kelompok dominan. Atau iya, kelompok dengan Pancasila bersyariah gitu. Pancasila bersyariah itu Pancasila berinjil gitu. Itu kan jadi problem kan kemudian. itu problem. Tapi menurut saya sih Pertemuan hari ini. nggak apa-apa, mereka menafsirkan. Tetapi yang paling menarik adalah bagaimana supaya orang yang vulnerable, orang-orang yang rentan, Ya, orang yang bukan minoritas ya bahasanya, orang-orang yang tersingkirkan itu juga malah dikasih privilege untuk menyuarakan apa itu Pancasila. iya, Pancasila versi orang gembel, boleh. anak jalanan, mahasiswa Jalanan, kos-kosan yang belum bayar uang, belum bayar SPP. KT. Saya begitu. Artinya mereka jangan-jangan punya mana Pancasila yang spesifik dan itu lebih substantif daripada omongannya daki-daki para filsuf Pancasila. Ya betul Mas. Bisa. Kecenderungan hari ini kan kita harus mendengarkan itu yang selama ini tersingkir itu. Nah, Ke permukaan atau ke ruang publik ya. ya bahasanya Gayatri itu let subaltern speak. Subaltern Nah, speak iya ya. kan? Mari subaltern berbicara. Berbicara, kenapa mereka harus berbicara? Karena mereka itu adalah kalau dikasih ruang ngomong aja belum tentu ngomong. Iya. Iya kan? Apalagi nggak dikasih. Apalagi dikasih ruang gitu. Maka pilihan pentingnya adalah kasih ruang. Kasih ruang. Oke, kita sepakat di sini. Saya kira itu. Ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Terakhir nih. Terakhir Ini penting ini. Penting buat kita semua. Terus sobat, kita harus ngapain ini? Ya, Bentar dulu saya potong. Ini kan apakah perlu kita membentuk lembaga baru yang kemudian bertugas menemukan Pancasila? wah, ada ini proyek saja. Wah, tapi pertanyaannya itu loh, memang kalau ideologisasi diproyekkan itu nggak bisa kok. Poinnya adalah